Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang pengikut Ibu P, ya, pengikut channelnya Ibu P, Bapak Ibu. Jadi minggu ini Bapak Ibu, saya membahas tentang pengikut Ibu P, karena semakin banyak Bapak Ibu seperti Ibu P. Ya, kalau pemimpin saudara contoh ya, kalau pemimpin saudara pirang, ya pengikutnya pun ikut pirang, ya kan, kira-kira seperti itu. Jadi nama channel bapak ini ya,
Nama channelnya bapak ini adalah Pairon. O-nya 2 ya, Pairon. Jadi bapak ini seperti apa yang dibuat Ibu Pei ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya kan, nggak lari dari buahnya gitu loh ya. Mereka main cahaya sehingga mereka mengatakan bahwa ini adalah kemuliaan Tuhan. Tangannya dibuat cahaya sehingga ini tangan saya kemuliaan Tuhan. Nanti saya akan bagi nanti videonya ya. Tapi bapak ini nggak bicara Bapak Ibu ya, tapi hanya melakukan suatu ya, seperti melakukan sesuatu ya seperti inilah, ada cahaya gitu loh ya kan. Ini kan sebenarnya permainan anak-anak, ada cahaya gitu. Jadi mukanya bercahaya, ininya bercahaya, kita pantulkan ke sana tuh bercahaya. Aduh cahayanya cantik kali loh. Aduh cantik. Aduh, bintang Yahweh. Aduh berbentuk apa lagi nih? Aduh. Wah, dia bisa berbentuk pedang. Wow, pedang. Wow, seperti bulan. Wow, seperti matahari. Wah, dahsyatnya. Ini adalah permainan anak, dan itu dianggap kebenaran ya. Padahal ini adalah menyesatkan Bapak Ibu ya. Saya terus terang mengatakannya Ibu, sayang, harus benar-benar kita mengatakan kebenaran, harus kita rela mengatakan kebenaran Bapak Ibu, harus kita memperjuangkan kebenarannya. Saudara, jangan memperjuangkan kesalahan seperti yang dialami Ananias dan Sapira. Jangan sampai saudara memperjuangkan ya. Nanti kan saudara kan capek-capek. Saya kan sudah upload nih, tampil di YouTube. Kenapa saya masuk neraka ya kan? Padahal saudara memperjuangkan seperti yang dialami oleh Ananias dan Sapira. Ananias dan Sapira itu orang Kristen, saudaraku, pengikut Yesus ya, tetapi mereka memperjuangkan salah sehingga mereka die ya. Jadi jangan sampai saudara memperjuangkan yang salah sehingga malaikat maut menjemput saudara masuk neraka lagi. Kasihan ya kan, capek-capek ya kan, capek-capek buang waktu. Capek-capek buang waktu ya kan, pada hasilnya enggak keselamatan ya kan. Sangat-sangat sedih ya kan, saudaraku. Saya hanya sebentar saja Bapak Ibu untuk membagi ini karena Bapak ini kan tidak banyak bicara ya kan, tidak ada bicara gitu, hanya buat gini-gini aja gini. Tapi followernya udah semakin banyak Bapak Ibu ya. Itu makanya saya langsung mengurus ini dulu ya, supaya orang-orang lain tidak terikut Bapak Ibu ya. Kasihan mereka terperangkap. Kalau saudara pingin sesat ya cukuplah hanya saudara yang sesat, jangan saudara bawa-bawa, dan jangan saudara hipnotis orang supaya orang terima saudara ya. Saudara sekali-sekali nonton channelnya Mas Karyo, dia ustadz Bapak Ibu, sama paknya satu lagi, siapa namanya, pokoknya mereka ini memberantas ustadz yang mengaku ustadz tapi ajaran sesat gitu loh ya, memberantas itu mereka Bapak Ibu. Jadi kalau saudara melihatnya nanti Bapak Ibu, mereka bisa dihipnotis Bapak Ibu, sehingga apapun yang diajarkannya ya ongge-ongge baik gitu, nggak melawan, nggak menolak gitu.
Ya seperti channel Ibu P kan, channel dan teman-temannya, kawan-kawannya, saya lihat di like komentar nggak ada komentar negatif. Ya waktu saya bahas itu pengikutnya itu kan banyak komentar negatif mereka, jadi ada yang berbicara saya lebih percaya kepada mereka gitu. Saya lebih percaya mereka itu adalah malaikat Tuhan gitu, mereka adalah utusan Tuhan katanya, malaikat Tuhan tapi kok minta uang, ya kan lapar gitu ya kan. Saya aja manusia Ibu, memang kita butuh ini semuanya karena kita manusia ya, tapi itulah perbedaannya ikut Tuhan. Kalau ikut Tuhan itu ya ada tertulis Ibu, bersyukurlah kepada Tuhan sebab dia baik, bahwasannya kasih selamanya, bersyukurlah pada Tuhan ya kan, harus bersyukur dong ya kan Bapak Ibu ya. Kalau kita nggak bersyukur ya seperti ini jadinya Bapak Ibu ya. Kalau saudara tidak bersyukur, saudara akan berusaha Bapak Ibu mencari supaya saudara mendapatkan uang ya kan. Saudara berpikir itu kan halal ya kan, nggak mencuri, nggak ngapain, nggak membunuh kan, ini kan halal gitu ya kan. Padahal ini lebih parah Bapak Ibu, lebih parah dosanya Bapak Ibu ya kan, lebih parah hukumannya nanti Bapak Ibu ya. Ini hukumannya ya, nabi-nabi palsu itu, ajaran sesat itu sama hukumannya Bapak Ibu dengan malaikat terbuang itu, akabegu kata orang Batak, roro jahat ya, sama hukumannya, nggak ada perbedaannya. Kalau saudara baca di kitab Wahyu ya, sama hukumannya Bapak Ibu ya kan. Jadi bertobatlah saudara, janganlah mau dipakai iblis jadi alatnya untuk memberitakan ajaran sesat ya. Kalau saudara pingin memberitakan firman Tuhan ya, pingin jadi penginjil, bisa telepon saya Bapak Ibu biar saya kuliahkan ya kan. Saya kuliahkan Bapak Ibu ya, supaya saudara bisa jadi ya berkhotbah gitu dong maksudnya. Kalau ada kerinduan menjadi apologet ya kan, memberitakan Injil di YouTube ya, biar ya telepon aja saya gitu ya kan, telepon saja saya akan kuliahkan Bapak Ibu, betul Bapak Ibu, saya kuliahkan. Terserah mau pilih di mana, mau yayasan Krismatif atau yayasan Protestan, silahkan ya kan. Pokoknya nggak menyimpang lah dari kebenaran itu aja lah. Itu aja saran saya ya. Jadi minggu ini Bapak Ibu sampai karena masih banyak lagi Bapak Ibu channel-channelnya, jadi satu persatu dulu saya akan bahas Bapak Ibu ya. Jadi ya makan waktu lah banyak Bapak Ibu ya, harap maklum ya. Jadi ada yang komentarnya, ini Sito ini kerjanya mencela orang katanya. Dia nggak tahu apa arti mencela Bapak Ibu ya, dia hanya ya menghakimi saja kerjanya katanya. Mereka ini nggak tahu apa arti menghakimi dan mencela ya. Kalau menghakimi itu Bapak Ibu, contoh kalau ada orang berdosa, saya ngomong bertobat kau tapi saya tidak sebut nama karena dia tetangga saya gitu, bertobat kau nggak tahu diri kau ya, itu ada menghakimi Bapak Ibu
Mencela itu hampir sama juga dengan menghakimi. Ya. Tetapi saya di sini bukan mencela atau menghakimi Bapak Ibu, tetapi meluruskan ajaran yang benar Bapak Ibu. Karena ini sudah menyimpang. Ya. Kemuliaan Tuhan itu tidak sembarangan datang Bapak Ibu. Mau percaya, baca Perjanjian Lama. Abraham, semua orang kenal Abraham. Abraham, istrinya saja tidak tahu Bapak Ibu. Allah, Elohim, Yehova, atau Yahweh, ya kan, sama itu kan. Hanya tulisannya hanya Yahweh secara singkat. Datang kepada Abraham. Istrinya nggak tahu Bapak Ibu. Ya. Apakah Abraham berbicara seperti ini? Ada cahaya kemuliaan di sini. Apakah dia siaran langsung gitu loh, orang tahu, ya kan? Karena si Abraham ini kan bersama dengan istrinya, mertuanya, anak abangnya itu namanya Lot Bapak Ibu, ya. Dan para jemaat nih, para orang Israel nih, ya kan? Apakah orang-orang lain tahu ada cahaya kemuliaan tiba-tiba gitu pas Abraham bicara nih, cahaya kemuliaan datang? Enggak ada. Atau Musa, cahaya kemuliaan tiba-tiba ya, nggak sembarangan Bapak Ibu. Waktu tiang awan datang Bapak Ibu, saat karena komplain Bapak Ibu, ya, orang Israel komplain aja kerjanya, dikasih Tuhan lah tiang awan, tiang api. Itu pun Bapak Ibu nggak seperti yang mereka ini, ya. Seperti mereka ini kan, ini nih, mereka pergi keluar kan, taruhlah kamera ini ke matahari, ya nampaklah cahayanya kan. Ini kan sebenarnya kalau saudara masuk ke fisika, ya, kalau saudara masih ingat pelajaran fisika, ya, ini kan pantulan cahaya, ya, ada tarikannya. Kalau saudara kasih kaca ini bisa nyala, ini kaca, ditaruh kaca kan ke cahaya kan, cahaya matahari ini loh, dia akan memantulkan energi. Kalau saudara ingat dalam buku fisika, ya. Makanya Bapak Ibu, listrik ini bisa diambil dari tenaga matahari, bisa dari air, ya, menimbulkan energi, ya. Ya kan? Saya bukan mau Bapak Ibu, ya, saya bukan di sini sok-sokan gitu loh maksudnya, ya, tapi saya perlu meluruskan supaya orang-orang tidak, ya, seperti ini gitu loh, ya, yang wajar-wajar aja lah gitu loh, ya, yang wajar-wajar aja. Allah itu Bapak Ibu, Yesus itu hidup. Apakah saudara nggak takut kepada dia? Manusia bisa saudara tipu, Tuhan tidak bisa tipu, ya kan? Menipu orang saudara bisa, tetapi untuk menipu yang hidup, yang bisa membunuh jiwa, tubuh, dan roh, takutlah saudara, gentarlah, seperti kata Firman, gentarlah kepada yang bisa membunuh tubuh, jiwa, dan roh, ya kan? Harus gentar, ayo, ya kan? Kenapa kita tergentar? Supaya kita berjaga-jaga nih mengeluarkan kata-kata dari sini, karena lidah ini Bapak Ibu alat
alat menyampaikan firman Tuhan, alat yang positif. Jangan sampai saudara menggunakan negatif, ya kan? Saya mengkritisi orang, Ibu, ya. Saya kritisi orang, tapi saya doakan. Jadi nggak ada saya membenci sama sekali, ya. Mungkin dari raut wajah saya nggak nampak ya Bapak Ibu, ya. Nggak ada nampak suatu kebencian, enggak. Tetap kita bawa dalam doa, Bapak Ibu. Karena biarlah Roh Kudus yang membentuk mereka ini, roh mereka ini. Karena untuk menerima kebenaran itu Bapak Ibu tidak gampang, ya. Tidak gampang, harus perlu kita doakan, Bapak Ibu, ya. Inilah enaknya kita organisasi, pergi ke gereja, Bapak Ibu. Pergi ke gereja itu, Bapak Ibu, apakah hanya rutinitas saja mengikuti gereja gitu? Enggak, Bapak Ibu, ya. Jadi di sini contoh lah yang saya alami, Bapak Ibu. Jadi kalau ada jemaat saya nggak datang, Bapak Ibu, itu saya doakan, Bapak Ibu. Sekali dia nggak datang saya doakan, 2 kali dia saya doakan, ketiga kali dia saya pergi ke rumahnya nanya what happened, ya kan? Kita bawa makanan, ya kan? Kita lihat, kita tengok ada apa, apakah sakit atau gimana, ya kan? Ini adalah organisasi, Bapak Ibu. Ini pentingnya kita ada organisasi supaya kita bisa saling mendoakan, ya. Jemaat itu didoakan, ya kan? Jadi saudaraku yang kasih dari Tuhan Kristus, hidup ini tidak lama, ya kan? Berapa lah umur kita ini, kan? 80 udah luar biasa itu, Bapak Ibu, ya kan? 80 itu udah luar biasa gitu. Ya selagi kita masih hidup, pergunakanlah, ya kan? Pergunakanlah waktu untuk memberitakan Injil yang benar, ya kan? Saudara nanti jangan bilang, karena Ibu P ini saya ajar seperti ini, ya kan? Saudara jangan bilang gini, gara-gara Ibu P saya tahu seperti ini karena Ibu P yang ngajarkan, jadi saya pun terikut. Saudara jangan bilang seperti itu, ya. Seperti sini ada anak Batak tertangkap, Bapak Ibu, ya. Karena dia menghina tuannya orang lain. Nggak bisa kita hina, Bapak Ibu, ya. Apapun mereka sembah, orang itu, ya. Orang Kristen aja saudara nggak bisa selamatkan, apalagi saudara kita Muslim, ya. Orang Kristen saja beda pendapat soal Tritunggal, apalagi saudara kita Muslim ini semakin bingung, ya. Satunya Alkitab, tapi ada 5 perbedaan, aliran. Gereja saya yang benar, gereja saya yang benar, yang nggak tahu siapa yang benar. Setiap golongan mengatakan dirinya benar. Yang benar itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Karena beda-beda ini, sehingga adalah perbedaan, ya. Yang membuat perbedaan ini, ya. Makanya kata Paulus, kita perlu berdoa supaya satu tubuh dalam roh gitu loh, ya. Supaya satu frekuensi gitu loh maksudnya. Satu frekuensi dalam kebenaran, bukan satu frekuensi seperti ini. Ibu P sama angkatan 77 dengan teman-temannya yang ini satu frekuensi.
sehingga mereka mengajarkan hal yang sama gitu loh. Ya. Jadi saran saya kepada Bapak ya yang memiliki channel Pairon ya, sebelum terlambat, masih banyak kesempatan Bapak Ibu ya. Jangan seperti kata malaikat Mikael tadi, dia kan lip malaikat Mikael lip tadi Bapak Ibu dari Papua, katanya Roh Kudus sudah tidak ada lagi di bumi ya. Jadi saya katakan Roh Kudus masih ada. Jadi Bapak Pairon ya masih bisa bertobat karena masih ada Roh Kudus ya. Roh Kudus tidak pernah hilang Bapak Ibu ya. Sekalipun saudara bejat, ikut setan ya, ikut roh jahat, Roh Kudus itu masih ada, tetap ada di bumi ini, tetap ada di sini. Karena hatimu nggak mendengarnya, sehingga saudara merasa dia jauh, sehingga saudara merasa dia udah pergi dari kehidupan saudara. Sebenarnya dia ada di sini. Makanya benarlah kata firman Tuhan yang ditulis oleh Daud. Daud itu bejat loh, ya kan? Dia merancangkan pembunuhan, ya. Dia mengambil istri bawahannya, ya kan? Hamil lagi, membunuh lagi kan? Bejat kan? Tapi apakah Roh Kudus lari gitu? Enggak. Makanya Raja Daud bisa bertobat. Saat firman itu, saat Roh Kudus itu Bapak Ibu berbicara, saudara dengar peka, saudara bertobat. Makanya kata Raja Daud, lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 tahun di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup. Ini Bapak Ibu, Roh Kudus itu tetap ada di dalam diri kita, ya, sehingga kita bisa bertobat, ya. Makanya dengarkan jika ada suara, bedakan suara, membedakan suara, saudara harus bisa siapa yang datang, gitu ya kan. Sejauh timur dari barat, Kau melamparkan dosaku, ada Kau perhitungkan kesalahanku. Jadi kalau saudara mau bertobat, silakan Bapak Ibu, pintu masih terbuka, ya, belum tertutup ya, pintu tetap terbuka, ya. Amin. Masih ada sukacita Bapak Ibu, ya, harapan masih ada Bapak Ibu, ya. Tuhan kita itu Maha Pengasih, Dia sabar terhadap saudara, ya. Tuhan kita itu tidak benci kepada saudara, sekalipun saudara itu bejat. Dia di sana Bapak Ibu, menantikan saudara, mendengarkan dia balik. Ya kan?
Jadi semua manusia tidak ada yang sempurna. Ya. Karena itu, Bapak Ibu, belajarlah mendengar suara Tuhan, supaya saudara tahu tentang kebenaran, supaya saudara diilhamkan kebenaran itu. Kasih Allah sudah terbukti, Bapak Ibu, ya. Kita nyanyikan dulu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban demi kau dan aku, kau dan aku. Tak ada lagi seperti kasih-Nya. Luar biasa. Jadi kasih Allah sudah terbukti, Bapak Ibu, di kayu salib untuk menebus dosa saya dan saudara. Ya. Kalau saudara mengakui dosa saudara, itu sudah terhapus, Bapak Ibu. Kalau ada suara iblis, Bapak Ibu, nggak benar itu, katanya, itu suara iblis, ya. Kalau saudara memang tunduk, berlutut gitu, dan mengakui kesalahan saudara, angkat tangan, ya kan. Atau mari kita berdoa dulu, ya kan, kita doakan, ya kan. Angkat tangan saudara. Kalau saudara ingin bertobat, menerima kebenaran, sudah kita doakan, ya. Sebelum saya akhiri ini, kita berdoa dulu, ya. Kita doa peperangan. Ya Tuhan, malam hari ini Tuhan, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam yang kudus Tuhan. Biarlah Tuhan, channelnya Ibu Pei dan para pengikutnya Tuhan, buka pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan menerima kebenaran Tuhan. Biarlah rohmu Tuhan hinggap kepada mereka Tuhan. Satu jiwa berharga di hadapan-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya tolak roh jahat, penguru udara yang mengacaukan pikiran mereka Tuhan, yang mengacaukan jiwa mereka Tuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah-Mu yang kudus, sucikan, kuduskan. Amin. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, ya. Semoga pengikut Ibu Pei kembali ke jalan yang benar, ya. Beritakanlah Injil yang benar, supaya kita nanti berjumpa di Yerusalem yang baru. Salam damai.